Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, para pegawai yang kami hormati, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, ya, bahwasannya wudu, ya, adalah syarat sahnya sholat, ya. Di antara syarat sahnya sholat adalah kita harus berwudu, ya. Sebutkan dalam sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddo'a, ya. Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian apabila kalian berhadas, ya, tidak akan diterima sholatnya sampai dia berwudu, ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala, ya, juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum warjulakum ilal ka'bain. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, ya, apabila kalian hendak sholat, maka basuhlah wajahmu, ya, dan tanganmu, kedua tanganmu sampai siku, usaplah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu. Artinya berwudulah, ya, karena itu wudu adalah syarat sahnya sholat, ya. Kalau kita sholat tapi tidak berwudu, maka tidak sah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wudu itu memiliki apa? Kewajiban-kewajiban, rukun-rukun, ya, dan sunnah-sunnah, ya. Namun kita tidak akan bahas semua itu, kita hanya akan fokus dengan sunnah-sunnah wudu, ya. Dan itu adalah tema kita kali ini, ya, sunnah-sunnah wudu yang sering dilalaikan, ya. Sunnah adalah sesuatu yang apabila kita amalkan akan mendapatkan pahala, ya, dan apabila kita tinggalkan tidak berdosa, ya. Namun bukan berarti apa, kita meninggalkannya. Ketika kita mengamalkan suatu amalan, maka kita usahakan kita melakukannya itu dengan sempurna, ya, dengan sifat yang sempurna, ya. Karena itu para ulama membagi sifat wudu ini menjadi dua bagian, ya, wudu mujzi' dan wudu kamil, ya. Kalau misalnya kita tidak wudu dengan sunnah-sunnahnya, kita cukup melakukan kewajiban-kewajiban wudu saja, sah wudu kita, bisa kita gunakan untuk sholat, ya, sholatnya pun juga sah, ya. Tapi lebih utama lagi kalau kita berwudu dengan melakukan sunnah-sunnahnya juga, ya, karena itu juga mempengaruhi apa? Besarnya pahala yang kita dapatkan, ya. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Anamah, ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya, sesungguhnya seseorang itu sholat, ya, tapi tidak mendapati pahala kecuali 1/10-nya. Ada yang dapat pahala 1/9-nya, ada yang dapat pahala 1/3, 1/4, setengah, ya.
Kenapa kok berbeda-beda? Sama-sama sholat, ya. Yang satu pahalanya sempurna, yang satu pahalanya setengah, bahkan ada yang sampai cuma 1/10 saja. Ya, itu juga diantaranya yang mempengaruhi adalah yang satu mengamalkan sholat, melakukan sholat karena dengan sifat yang sempurna. Ya, dia lakukan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, juga sunnah-sunnahnya. Ya, karena itu kita beramal itu, ya, usahakan lakukan sebaik mungkin. Ya, bisa jadi itu adalah amalan terakhir yang akan kita lakukan. Ya, kita lakukan syaratnya, rukunnya, kewajibannya, juga sunnah-sunnahnya. Ya, dan begitu juga dengan berwudu. Ya, kita berwudu, ya, kita lakukan dengan sifat yang paling sempurna, wudu'un kamil. Ya, kewajibannya kita lakukan, ya, sunnah-sunnahnya juga kita lakukan. Nah, di antara sunnah-sunnah ketika berwudu, ya, yang pertama adalah at-tasmiyah, ya, membaca bismillah. Ya, membaca bismillah. Mudah nggak? Mudah, sangat mudah. Bismillah, kemudian baru berwudu. Disebutkan dalam sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Sa'id ibn Zaid, ya, Rasulullah SAW bersabda, la wudu'a liman lam yadhkurismallah alaih. Ya, la wudu'a, ya, ini tidak sah wudu seseorang apabila dia tidak menyebut nama Allah, tidak mengucapkan bismillah. Ya, sebenarnya hadis ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Ya, tapi Al-Imam Ibnu Hajar menguatkan apa? Hadis ini, ya, sabit. Kenapa? Karena banyaknya riwayat-riwayat jalan-jalan yang menyebutkan hadis ini. Ya, dengan semua riwayat-riwayat tersebut saling menguatkan, ya, maka bisa kita jadikan hujjah. Ya, berarti sebelum berwudu hendaknya kita apa? Mengucapkan bismillah. Ya. Bahkan para ulama, sebagian para ulama mengatakan bahwa saya mengucapkan bismillah ini wajib. Ya, mengucapkan bismillah ini wajib. Patokannya apa hadis ini? Ya, karena hadis ini mengatakan apa? La wudu'a, tidak sah wudunya. Ya, kalau ada isim nakirah, ya, ini pelajaran usul. Ada isim nakirah didahului la nafi. Ini apa? Menunjukkan nafyu kamal al-wajib. Artinya nggak sah, meninggalkan kewajiban. Ya, kalau kita tidak mengucap bismillah berarti kita meninggalkan kewajiban yang akibatnya wudu kita tidak sah. Karena itu sebagai seorang muslim hendaknya kita apa? Bersemangat, berusaha, ya, setiap kali hendak wudu mengucapkan bismillah. Ya. Nah, kemudian selanjutnya di antara sunnah berwudu juga adalah as-siwak, bersiwak. Ya, bersiwak itu dengan menggunakan kayu khusus. Ya, kayu khusus, kayu siwak. Ya, namanya kayu arok biasanya. Kayu arok. Ya, bisa dilihat di kantin pondok, insya Allah ada. Namanya kayu arok, itu yang digunakan untuk bersiwak dan harganya juga murah. Ya, kita beli nggak apa-apa. Ya, malayatimu al-masnun illa bi fahuwa masnun. Kalau bersiwak sunnah, membelinya pun juga sunnah. Ya, bersiwak berpahala, belinya juga berpahala. Uang yang kita keluarkan pun juga akan berpahala. Ya, jadi nggak usah khawatir. Ya. Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Perantara itu hukumnya seperti tujuan. Kalau tujuan kita mengamalkan sunnah, segala perantara yang menunjukkan kita kepada sunnah tersebut maka juga dicatat sebagai pahala. Ya. Sebenarnya dalam sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati, la amartuhum inda kulli salatin biwudu." Ya.
seandainya saya nggak takut memberatkan umatku, ya, pasti akan aku perintahkan mereka berwudu setiap kali sholat. Ya, setiap kali sholat berwudu. Ya, au ma'akulli wudu'in bisiwak, akan perintahkan setiap kali berwudu untuk bersiwak. Ya. Jadi setiap berwudu akan diperintahkan untuk bersiwak seandainya itu tidak memberatkan. Tapi karena itu memberatkan kita, ya, takut memberatkan kita, akhirnya Rasulullah tidak memerintahkan, hanya menganjurkan. Ya, kalau kita lakukan, ya, berpahala, kalau kita tinggalkan juga nggak masalah. Ya, tapi alangkah baiknya kita melakukannya. Nah, wala akhartu isya al-akhirah ila thulutsil lail. Dan seandainya tidak memberatkan umatku, ya, niscaya akan aku akhirkan waktu sholat isya itu, ya, sampai sepertiga malam. Jadi sholat isyanya sepertiga malam, jam 2 malam baru sholat isya. Berat nggak? Waktunya tidur, berat. Ya, tapi karena Nabi takut memberatkan, tidak diperintahkan seperti itu. Ya, tapi siwak tetap dianjurkan. Ya, karena itu kita bersiwak. Ya, kita menghadap kepada Allah dalam kondisi bersih, wangi, pakaiannya wangi. Ya, mulut kita juga wangi. Ya, ya, apalagi yang bau mulut habis tidur misalnya. Habis tidur itu lebih ditekankan lagi, sikat gigi, ya, bersiwak. Ya, kenapa? Karena lebih dominan bau mulut. Nah, kita mau menghadap Allah, berharap doa kita dikabulkan, tapi bau mulut. Ya, orang aja, ya, mencium bau mulut kita, nggak suka. Ya, malaikat juga nggak suka. Kemudian kita berdoa kepada Allah, berharap doa kita dikabulkan. Ya, fa'innal malaikata tata'adza mimma yata'adza banu Adam. Malaikat itu terganggu dengan aroma yang manusia itu terganggu. Kalau teman kita terganggu dengan bau mulut kita, malaikat juga terganggu dengan bau mulut kita. Ya, karena itu kita bersihkan dengan siwak. Dan siwak ini hukumnya sunnah dengan kesepakatan para ulama. Ya. Di beberapa tempat lebih ditekankan lagi. Ya. Ketika wudu ditekankan lagi, sunnah muakkadah. Ketika mau sholat takbiratul ihram, ya, sebelum takbir bersiwak. Ya, ketika bangun tidur bersiwak. Ya, ketika masuk rumah Rasulullah bersiwak. Ya. Nah, jadi sunnah wudu yang kedua adalah bersiwak sebelum berwudu. Ya. Nah, kemudian selanjutnya di antara sunnah-sunnah berwudu juga adalah ghuslul kafaini thalathan li ghairil qa'im minan naum. Mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali. Mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali. Untuk orang yang tidak bangun dari tidur. Ya, ini hukumnya sunnah. Tapi kalau orang itu baru bangun tidur, ya, sebagian ulama mewajibkan. Ya, sebagian ulama mewajibkan. Kenapa? Karena orang bangun tidur, apalagi tidur malam, ya, itu hukumnya wajib kalau tidur malam. Sebagian ulama mewajibkan cuci tangan setelah tidur malam. Ya, kenapa? Karena ketika tidur malam kita nggak tahu di mana tangan kita ini bermalam, apa aja yang dia sentuh, kemana aja dia meraba. Ya, orang tidur sambil ngupil, sambil garuk-garuk sana kemari. Ya, maka sebagian ulama mewajibkan, Imam Ahmad mewajibkan cuci tangan setelah bangun tidur malam. Tapi kalau tidur siang sunnah. Ya, mayoritas para ulama mengatakan sunnah hukumnya mencuci tangan setelah tidur, baik malam maupun siang. Tapi Imam Ahmad mewajibkannya setelah bangun tidur malam. Ya. Jadi ketika mau berwudu kita cuci tangan dulu sebanyak 3 kali.
Ya, kita cuci tangan sebanyak 3 kali. Disebutkan dalam sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Amr bin Abi Hasan, ya, annahu sa'ala Abdullah bin Zaid an wudu'in Nabi, bahwasanya dia bertanya kepada Abdullah bin Zaid, wudunya Nabi itu seperti apa? Ya, maka fada'a bi taurin min ma, dia minta agar dibawakan satu bejana berisi air, ya, satu gayung air. Fatawaddu alahum, kemudian Abdullah bin Zaid ini ngasih contoh, ya. Maka fa'ala yadahi faghasalahuma thalathan, dituangkan air itu kedua tangannya, kemudian mencucinya sebanyak tiga kali. Ya, dan tadi sudah saya sebutkan, ya, mencuci tangan 3 kali ini hukumnya sunnah menurut mayoritas para ulama. Ya, baik setelah tidur, ya, maupun tidak setelah tidur. Ketika mau wudu tetap kita basuh tangan kita sebanyak 3 kali. Ditekankan lagi, bahkan diwajibkan oleh Imam Ahmad ketika kita bangun tidur malam, ya, wajib kita untuk mencuci tangan, ya, sebanyak 3 kali. Sebelum menyentuh makanan, sebelum menyentuh apapun, kita cuci tangan dulu, ya. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat, ya, jadi yang pertama bismillah, kedua bersiwak ketika mencuci kedua tangan 3 kali, keempat adalah al-mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq, ya, bersungguh-sungguh ketika kumur-kumur dan istinsyaq. Jadi kita sebutkan secara urut, ya, dari awal bismillah, bersiwak, cuci tangan dulu, nah, setelah itu kumur. Ya, ketika kumur, usahakan kita apa? Bersungguh-sungguh. Ya, jangan cuma dimasukkan kemudian dibuang. Ya, tapi apa? Dikopiok dulu di dalam. Ya, kopiok dulu, dikumur dulu. Ya. Begitu juga dengan istinsyaq, yaitu masukkan air ke hidung. Ya. Jadi kita ambil air, kita masukkan ke mulut, kumur sambil dimasukkan ke hidung juga. Ya, sedot, ya. Itu namanya istinsyaq. Nah, di sini sebutan dalam sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Laqit ibn Sabirah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Wa balik fil istinsyaq illa antakuna so'iman." Ya, bersungguh-sungguhlah ketika istinsyaq, yaitu memasukkan air ke hidung. Ya, memasukkan air ke hidung ketika berwudu. Illa antakuna so'iman, kecuali apabila kamu sedang puasa. Ya, nanti kalau puasa nggak usah seru-seru kalau istinsyaq. Ya, tapi kalau tidak puasa, sunnah kita bersungguh-sungguh. Kita masukkan air ke hidung, kita sedot, ya, itu namanya istinsyaq. Kalau puasa jangan, ya, takutnya masuk ke dalam perut, nanti batal puasanya. Ya, jadi istinsyaq adalah apa? Isalul ma'i ila dakhil anf wa jadbuhu bin nafas. Istinsyaq adalah kita masukkan air ke hidung, kita masukkan pakai tangan. Bukan hanya itu, tapi kita sedot juga. Ya, kita masukkan, kita bantu sedot. Ya, dengan nafas, itu namanya istinsyaq. Ini sunnah. Ini yang jarang mungkin orang lakukan. Ya, biasanya cuma kumur-kumur aja. Ya, tidak istinsyaq. Ya, ketika wudu kita kumur-kumur, tapi juga istinsyaq. Ya. Dan istinsyaq ini hukumnya apa? Sunnah. Ya. Bittifaqil a'immah al-arba'ah. Ya, semua imam ahli fikih mengatakan kalau istinsyaq ini sunnah. Imam Ahmad, ya, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, ya, semuanya sepakat bahwasanya istinsyaq ini sunnah. Ya. Dan dikiaskan dengan masalah ini apa? Berkumur-kumur. Ya, berkumur-kumur. Bagaimana disunnahkan istinsyaq, ya, menghirup air ke dalam hidung, maka berkumur-kumur adalah seperti itu juga dengan berkumur-kumur.
Ya, jadi hendaknya kita bersungguh-sungguh ketika berkumur-kumur dan juga beristinsyak memasukkan air ke dalam hidung. Nah, kemudian selanjutnya setelah istinsyak adalah al-istinthar. Ya, jadi yang kelima sunnah wudu adalah istinthar. Ya, apa itu istinthar? Ikhraju ma fil anf minal ma wal adha bil yad al yusra. Tadi sudah kita jelaskan istinsyak, memasukkan air ke hidung. Ya, kita ambil air, kita masukkan air ke hidung, kita sedot. Nah, setelah itu istinthar, kita keluarkan air tersebut. Ya. Setelah kita masukkan ke dalam, kita keluarkan yang ada dalam hidung. Ya. Kita keluarkan dengan tangan kiri. Kita keluarkan dengan tangan kiri. Kita kumur pakai tangan kanan, kita masukkan air ke hidung pakai tangan kanan, kita keluarkan bil yad al yusra dengan tangan kiri. Ya. Sehingga kotoran-kotoran pun juga ikut keluar. Ya. Air yang kita masukkan keluar, ya, ingus juga keluar, ya, upil juga keluar, ya, semuanya ikut bersih. Ya, jadi kita menghadap Allah sholat dalam kondisi sangat bersih. Ya, semua kotoran keluar. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza tawadda'a ahadukum ya falyaj'al fi anfihi thumma liyanthir." Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, maka hendaklah dia masukkan air ke hidung, ya, istinsyak tadi, dimasukkan air ke hidung, disedot, kemudian liyanthir, kemudian dia keluarkan bil yad al yusra. Jadi istinthar dengan tangan kiri, karena mengeluarkan kotoran, mengeluarkan ingus, upil, ya, dan yang lainnya. Jadi supaya kita sholat benar-benar kondisinya bersih. Ya, begitu juga ini juga merupakan sunnah ittifaq al-madhahib al-arba'ah. Ya, imam-imam ahli madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, semua mengatakan kalau ini hukumnya sunnah. Ya. Jadi itu yang kelima. Ya, kemudian selanjutnya di antara sunnah berwudu juga adalah at-takhlil. Yang keenam, ya, sunnah wudu adalah menyela-nyela. Ya, apa aja yang bisa kita sela-sela maka disunahkan untuk kita sela-sela. Ya, karena itu masuk yang pertama jenggot. Yang punya jenggot tebal, ya, ambil air khusus sela-sela supaya membasahi kulit yang tertutup oleh jenggot. Ya. Disebutkan dalam hadis ya dari sahabat Utsman bin Affan, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa fa khallala lihiyatahu. Rasulullah SAW berwudu kemudian menyela-nyela jenggotnya. Ya, menyela-nyela jenggotnya. Apalagi kalau jenggotnya tebal, ya, itu kemungkinan besar nggak masuk air situ. Kalau nggak kena air, justru wajib kita sela-sela. Ya, kalau jenggotnya tipis-tipis, ya, kulitnya kena air wudu, sunnah kita menyela-nyela jenggot. Ya, minimalnya kita mengamalkan hadis ini, kita mencontoh Nabi SAW, beliau menyela-nyela jenggotnya ketika berwudu. Ya. Dan ini pun juga merupakan madhabnya mayoritas para ulama. Jadi kalau jenggot itu tebal, ya, ada orang punya jenggot sangat tebal, ya, kalau nggak disela-sela air nggak akan sampai ke kulit, maka ini wajib malahan. Ya. Tapi kalau air itu misalnya sudah sampai ke kulit, ya, membasahi kulit, maka sunnah hukumnya kita menyela-nyela jenggot. Kemudian masuk juga menyela-nyela adalah menyela-nyela jari. Ya, menyela-nyela
jari. Jadi ketika wudu kita sela-sela jari. Ya, jari tangan, begitu juga jari kaki. Ya. An Laqid ibn Sabirah, dari sahabat Laqid ibn Sabirah, ya, Rasulullah SAW bersabda, asbigil wudu' wa khallil bainal asabi'. Ya, sempurnakanlah wudu, ya, dengan melakukan kewajiban-kewajiban wudu, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, ya. Wa khallil bainal asabi', dan sela-selalah jari jemari. Ya, masuk apa? Jari tangan dan jari kaki. Ya, jari tangan dan jari kaki. Ya. Bagaimana caranya menyela-nyela jari tangan? Yaitu dengan at-tashbik. Nah, seperti ini. Jadi sela-sela seperti ini. Ya, jadi menggabungkan tangan kanan dengan tangan kiri, kemudian kita sela-sela. Ya, supaya apa? Benar-benar terkena air. Ya, supaya benar-benar terkena air. Ya, kalau kita sela-sela pun juga akan bersih. Ya, tangan kita akan bersih. Ya, kalau jari kaki maka apa? Dengan apa? Dengan al-khinsir. Kita sela-selanya pakai kelingking. Ya, kita sela-sela pakai jari kelingking. Ya, karena sebagian orang kakinya terlalu mepet, ya, terlalu duempet. Ya. Jadi nggak masuk kalau pakai jari yang besar. Jadi jari yang kelingking kita sela-sela. Ya, bersabar. Ya, semua nih nyela-nyela jari kaki pakai kelingking. Ya, tapi ini adalah sunnah. Ini adalah sunnah. Ya. Anil Mustairid ibn Shaddad, ya, bersumber dari sahabat Al Mustairid ibn Shaddad. Beliau mengatakan apa? Ra'aitun Nabi idza tawaddaa dallaka asabi arjilaihi bi khinsirihi. Saya melihat Rasulullah, beliau kalau wudu menggosok sela-sela jari kakinya dengan kelingking, ya, jentian, ya, dengan jari kelingking. Ya, ini yang bahkan apa? Sangat sering kita tinggalkan ini. Ya, Ustadz pun juga kadang nggak mengamalkan ini. Ya, jadi menyela-nyela jari dengan menyela-nyela jari kaki dengan kelingking. Ya, itu sunnahnya. Pakai jari apapun boleh sebenarnya. Ya, pakai jari telunjuk nggak masalah. Yang penting kita sela-sela. Ya, hanya saja Nabi SAW yang beliau lakukan adalah menyela-nyelanya dengan jari kelingking. Ya, wallahu taala a'lam. Kemudian selanjutnya, ya, termasuk menyela-nyela juga adalah tahrik al-khatam wa nahwihi. Menggerakkan cincin. Ya. Jadi kalau kita pakai cincin, ya, laki-laki ataupun perempuan ini pakai, ya, pakai akik misalnya, maka kita goyang-goyangkan apa? Akik kita, cincin kita. Ya. Supaya apa? Memastikan kalau kulit yang dibalut cincin tadi terkena air wudu. Ya, nggak usah dilepas, nanti malah hilang, ketinggalan. Ya, cukup di gerak-gerakan. Ya, cukup di goyang-goyangkan supaya apa? Memastikan kalau jari kita yang kita pakai cincin di situ, ya, benar-benar terkena air wudu. Ya, karena bahaya kalau kita wudu tapi ada anggota yang tidak terkena air wudu. Ya, Rasulullah pernah mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Ya, celakalah bagi tumit-tumit yang tidak terkena air wudu. Ya, biasanya orang wudu basuh kakinya cuma disiram, nggak digosok-gosok. Ya, tumitnya masih garing, nggak terkena air. Ini juga berlaku di setiap anggota tubuh kita. Ya. Karena itu kalau habis ngecat misalnya tukang, bersihkan dulu. Ya, kuku-kuku yang terkena cat, bersihkan dulu. Ya, takutnya nggak terkena apa? Nggak terkena air, bahaya. Ya. Jadi tumit asalnya, ya, yang biasanya nggak terkena air adalah tumit.
tapi juga berlaku untuk seluruh anggota wudhu kita. Nah, itu pastikan kalau kita membasuh tangan sampai siku, ya, masuk siku ini, ya, ketika basuh tangan, ya, sela-sela ini pastikan kena air, sela-sela kaki. Wailun lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit dari api neraka. Jadi ancamannya seperti itu. Ya, jadi semua itu adalah untuk memastikan bahwasanya seluruh anggota wudhu kita benar-benar terkena air. Rasulullah SAW, ya, bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Rafi radhiyallahu anhu, "Kana idza tawaddu'a harraka khatamahu." Ya, Rasulullah SAW kalau berwudu, beliau menggerakkan cincinnya. Ya, Rasulullah memiliki cincin yang terbuat dari perak, ya, yang beliau gunakan untuk stempel ketika mengirim surat kepada raja-raja. Ya, jadi berdakwah kepada raja sulit kalau langsung menggunakan surat. Ya. Untuk menunjukkan bahwasanya itu resmi dari Rasulullah adalah dengan cara stempel, dan stempelnya adalah menggunakan cincin yang beliau pakai. Cincinnya bertulisan Muhammad Rasulullah. Ya, Muhammad Rasulullah. Ya, beliau gunakan untuk stempel. Ya, jadi memakai cincin boleh, ya, tapi tadi, ya, usahakan ketika berwudu digerakkan, ya, supaya bisa kita pastikan bahwasanya jari kita yang kita pakai cincin di jari tersebut terkena air wudu. Jadi itu sunnah wudu yang keenam, menyela-nyela, masuk menyela-nyela jenggot, menyela-nyela jari tangan, jari kaki, dan menggerakkan cincin atau yang semisalnya. Kemudian selanjutnya, di antara sunnah wudu juga adalah at-taslits. Ya. Jadi mengusap atau membasuh setiap anggota wudu sebanyak 3 kali. Ya, sebanyak 3 kali. Tentu ini untuk anggota-anggota tubuh yang memungkinkan untuk dibasuh sebanyak 3 kali. Ya, karena ada bagian wudu yang hanya sekali. Contoh misalnya mengusap kepala. Ya, mengusap kepala dan 2 daun telinga. Itu cukup sekali dari awal, ya, sampai tengkuk, balik, kemudian telinga, sekali selesai. Jadi mengusap atau membasuh 3 kali ini adalah untuk anggota-anggota tubuh yang bisa kita basuh sebanyak 3 kali, seperti tangan, wajah, kaki, ya. Itu semua kita lakukan sebanyak 3 kali ketika membasuhnya. An Humran Maula Utsman, ya, sebutkan dalam sebuah hadis, ya, yang bersumber dari Humran. Beliau asalnya adalah budak, kemudian dimerdekakan oleh sahabat Utsman ibn Affan. Humran ini memberikan contoh sifatnya wudu Nabi. Ya. Utsman bin Affan memberikan contoh wudunya Nabi itu seperti apa. Maka di antara yang disebutkan Utsman bin Affan dalam hadis ini adalah, ya, ghuslul kaffaini thalathan. Ya, tadi sudah kita sebutkan sunnahnya adalah mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali, ya, di awal wudu. Ya, kemudian ghuslul wajhi thalathan. Ya, membasuh wajah sebanyak 3 kali. Ini sunnah. Ya. Wa ghuslu yadaihi ilal mirfaqaini thalathan, tangan sampai siku, ya, sebanyak 3 kali. Ya, tangan sampai telapak tangan sebanyak 3 kali, tangan sampai siku sebanyak 3 kali, ya. Kemudian membasuh kedua kaki juga sebanyak 3 kali. Jadi itu yang kita lakukan, yang kita basuh sebanyak 3 kali. Ya, yang kita basuh sebanyak 3 kali. Bagaimana kalau cuma kita basuh sebanyak 1 kali? Sah nggak wudu kita? Sah. Ya.
Jadi wajib hukumnya kita basuh 1 kali. Ya, membasuh anggota wudhu 1 kali hukumnya wajib. Ya, lebih dari itu maka hukumnya sunnah. Ya, kita basuh 2 kali sunnah, 3 kali sunnah. Ya, 3 kali itu sudah pol, sudah mentok. Oh, saya ingin memperbanyak sunnah, saya basuh 10 kali. Boleh nggak? Ini makruh hukumnya. Lebih dari 3 kali hukumnya makruh. Rasulullah SAW pernah mengatakan, saya ati min ummati qaumun ya'taduna fit tuhur. Ya. Akan ada dari umatku yang apa? Melampaui batas ketika bersuci. Melampaui batas ketika bersuci apa? Para ulama mengatakan apa? Ketika membasuh lebih dari 3 kali. Ya, jadi nggak usah lebih dari 3 kali. Ya, maksimal 3 kali. Lebih dari itu makruh hukumnya. Ya, lebih dari itu hukumnya makruh. Nah, wallahu taala alam. Kemudian selanjutnya, ya, di antara sunnah berwudu juga adalah at-tayamun. Ya, at-tayamun, mendahulukan anggota yang kanan. Ya, anggota tubuh yang kanan. Ya, tentunya kalau memiliki anggota tubuh yang memiliki 2 bagian, kanan dan kiri. Ya, kalau wajah ya langsung, ya semuanya. Ya, kanan dan kiri langsung. Maksudnya ini adalah anggota tubuh yang memiliki 2 bagian, kanan dan kiri. Tangan kanan dan kiri. Berarti kita dahulukan tangan kanan ketika berwudu, kaki kanan dan kiri. Kita dahulukan kaki kanan sebelum kaki kiri. An Aisyah radhiyallahu anha, ya, qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, suka mendahulukan bagian yang kanan ketika memakai sandal, ya, ketika menyisir rambut, ya, ketika bersuci dan di setiap segala urusan. Ya, jadi kalau melakukan sesuatu apapun, Rasulullah suka mendahulukan bagian yang kanan. Pakai baju, ya, yang kanan dulu. Pakai sandal, kaki kanan dulu. Ya. Apapun itu, Rasulullah mendahulukan yang kanan, diantaranya adalah ketika berwudu. Ya, bahkan ketika sholat jamaah misalnya, sholat jamaah di masjid, ya, para ulama juga mengatakan lebih utama kita berada di shaf yang kanan. Ya, lebih utama kita ada di shaf yang kanan, karena shaf itu apa? Imam belakang, ya, kiri dan kanan. Para ulama mengatakan apa? Lebih utama yang kanan daripada yang kiri. Ya, tentu yang lebih dekat dengan imam. Ya, semakin dekat dengan imam, semakin utama. Ya, tapi kalau sama-sama dekat dengan imam, kiri atau kanan, maka yang kanan lebih utama. Ya, jadi seperti itu. Jadi itu kaidahnya. Kalau hal itu baik, maka kita dahulukan yang kanan. Masuk masjid, kaki kanan dulu. Ya, keluarnya kaki kiri. Ya. Jadi mendahulukan yang kanan ini adalah kalau itu adalah hal-hal yang baik. Ya, hal-hal yang baik, masuk masjid, ya, masuk rumah. Kalau hal yang jelek, yang kotor, maka kita dahulukan anggota kiri. Bersin, ya, ngupil, masuk WC. Itu adalah hal-hal yang kotor, yang jorok, maka kita pakai anggota tubuh kita dahulukan anggota yang kiri. Ya, wallahu taala alam. Dan ini merupakan kesepakatan para ulama. Ya, mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri. Bagaimana kalau kita wudu tangan kiri dulu, kita dahulukan anggota kiri dulu? Sah nggak? Sah.
ya boleh. Ya, tapi itu apa? Tidak afdal. Ya, jadi mendahulukan anggota kanan ini hukumnya sunnah. Kalau kita dahulukan anggota kiri pun wudu kita tetap sah. Hanya saja kurang afdal. Ya, mengurangi pahala. Nah, jadi itu sunnah yang ke-8, mendahulukan anggota yang kanan apabila anggota itu ada kanan dan kiri. Kemudian selanjutnya di antara sunnah ya yang bisa kita lakukan ketika berwudu adalah berdoa setelah berwudu. Berdoa setelah berwudu. Ya. An Umar radhiyallahu anhu, yaitu Umar ibnul Khattab, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayuhsinul wudu'a." Ya. Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu, kemudian wudunya bagus. Wudunya sempurna. Ya. Melakukan yang wajib, melakukan yang sunnah, ya. Sempurna wudunya. Kemudian yaqulu hina yafraghu min wudu'ihi, kemudian dia berdoa setelah berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini doanya. Ya, ini sangat mudah. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, semuanya yang di sini insyaallah hafal doa ini. Apa balasannya? Illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya. Ya. Sangat ringan, sangat mudah. Ya, tapi pahalanya sangat besar. Kata Rasulullah apa? Akan dibukakan untuknya 8 pintu surga. Ya, dia bebas mau masuk dari pintu yang mana bebas. Ya. Jadi mudah, ringan, tapi pahalanya besar, yaitu berdoa setelah berwudu. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Imam At-Tirmidzi memberikan tambahan. Ada tambahannya. Apa tambahannya? Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya, yang artinya apa? Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang suka dengan kesucian, orang-orang yang bersuci. Ya. Jadi itu doanya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya. Itu doa setelah berwudu. Al-Imam Ibnul Qayyim ya rahimahullah mengatakan ya, panjang ucapannya ya. Yang intinya adalah ya, beliau mengatakan begini. Tidak ada zikir yang berkaitan dengan wudu ya, kecuali 2. Ya. Yang pertama, ketika mau berwudu yaitu dengan mengucapkan apa tadi? Bismillah. Yang kedua adalah doa ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dan beliau menegaskan kalau ada doa selain 2 ini, maka sudah dipastikan itu adalah dusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena itu nggak ada doa sebelum wudu apa selain Bismillah. Ya, nggak ada doa sebelum wudu selain Bismillah. Nah, ketika mau berwudu Bismillah, selesai. Ya, selesai berwudu
ucapkan doa ini, ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, itu dua itu. Hanya dua itu yang sahih, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu taala a'lam. Jadi itu adab atau sunnah yang ke-9. Ya, berdoa setelah berwudu, pahalanya besar. Ya, akan dibukakan 8 pintu surga. Ya, disuruh milih. Ya, mau masuk dari pintu manapun, ya, boleh. Ya. Kemudian yang ke-10, ya, dan ini yang terakhir, ya, yaitu apa? As-sholat ba'dal wudu. As-sholat ba'da al-wudu. Sholat setelah wudu. Jadi setelah wudu kita sholat. Ya. Berapa rakaat? Minimalnya 2 rakaat. Nambah boleh nggak? Boleh. Ya. Jadi sholat setelah wudu itu minimal 2 rakaat. Lebih dari itu nggak masalah, boleh. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin inda salati al-fajr. Ya, Abu Hurairah menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Bilal, ya, ketika salat subuh. Ya Bilal, haditsni bi arja amalin amil tahu fil Islam. Wahai Bilal, ya, kasih tahu saya amalan apa yang paling sering kamu lakukan di dalam Islam ini. Ya. Fa inni sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Karena saya mendengar suara sandalmu itu di depanku di surga. Ya, jadi ini mimpinya Rasulullah, dan mimpinya Rasul itu apa? Wahyu. Jadi sandalnya Bilal, suara sandalnya berada di surga. Ya, di depannya Rasulullah SAW. Ya. Qala, maka Bilal mengatakan apa? Ma amil itu amalan arja indi. Saya tidak mengamalkan suatu amalan yang paling sering saya lakukan, yang paling bagus menurut saya, ya. Apa itu? Kecuali inni lam atatahhar, ya, tahuran fi sa'ati lailin aw nahar illa shallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalli. Ini amalannya. Ya, jadi kalau mau seperti Bilal, ya, sendalnya aja di surga, ya. Artinya apa? Ini adalah kabar gembira bahwasanya Bilal itu akan masuk surga. Ya. Kenapa? Sebabnya diantaranya ini. Karena dia katanya apa? Saya tidak bersuci, saya tidak berwudu kecuali setelahnya saya sholat. Berapa rakaat? Ma kutibali an usolliya. Semampu saya. Ya, kadang 2 rakaat, kadang lebih dari 2 rakaat. Ya. Kalau sedang semangat, ya, banyak rakaat. Ya. Kalau enggak, minimalnya 2 rakaat. Ya. Jadi itu rahasianya kenapa Bilal sandalnya aja masuk, suara sandalnya di surga. Jadi mengamalkan amalan ini, sholat setiap kali selesai berwudu. Ya, karena itu, ya, usahakan kita itu apa? Sebelum waktunya sholat fardu maksudnya, kita sudah siap-siap berwudu. Ya, tidak perlu menunggu azan baru berwudu. Ya, sebelum azan, ya, kurang 2 menit, kurang 3 menit, kurang 5 menit berwudu, supaya apa? Bisa mengamalkan hadis ini. Ya, setelah wudu bisa sholat 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, ya, 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, yang penting 2-2. Ya, jadi sholat sunnah itu 2-2 kecuali witir, ya, boleh ganjil. Ya, sholat witir ganjil. Tapi kalau sholat sunnah mutlak umumnya itu 2-2, boleh 2, 4, 6, ya, tanpa ada batasan. Ya, sholat setelah wudu 10 rakaat boleh, 12 rakaat boleh, 20 rakaat boleh, minimalnya
2 rakaat. Ya, sebagaimana dalam hadisnya Utsman ibn Affan, ya, beliau mengatakan apa? Rasulullah mengatakan, man tawaddu'a nahwa wudu'i hada, ya, thumma shalla rak'atain la yuhadditsu fihi ma nafsah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ya, setelah Utsman memberikan contoh sifat wudunya Nabi, ya, beliau mengatakan apa? Rasulullah bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, ya, membasuh 3 kali, melakukan sunnah-sunnah wudu, artinya wudu yang sempurna, kemudian sholat 2 rakaat dengan khusyuk, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sholat 2 rakaat itu minimal, ya. Lebih boleh nggak? Boleh, sebagaimana hadisnya Bilal tadi. Ya, setelah wudu saya selalu sholat semampuku. Ya, 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 10 rakaat. Ya, yang penting 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Dalam hadis Utsman, pahalanya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Ya, kalau dia sholat setelah wudu, sholat 2 rakaat saja, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Nah, jadi itu adalah sunnah-sunnah berwudu. Ya, semoga bisa kita amalkan. Ya, semoga bisa kita praktekkan. Jadi yang pertama, ya, bismillah, sebelum berwudu mengucapkan bismillah. Ya, ini diusahakan. Ya. Kemudian bersiwak. Ya, bersiwak dengan kayu arok. Ya, kayu khusus untuk siwak. Ya. Supaya apa? Enggak bau mulut, ya. Sisa-sisa makanan di mulut kita bersih, ya, bersiwak sehingga sholat dalam kondisi harum mulut kita. Kemudian yang ketiga, mencuci kedua tangan sebelum berwudu, cuci tangan dulu, ya, sampai ar-rusghain, ya, telapak tangan kita cuci. Kemudian yang keempat, sungguh-sungguh ketika berkumur. Ya, jadi jangan cuma dimasukkan terus dibuang, ya, dikopiok dulu mulutnya, ya, sampai benar-benar bersih. Ya, kemudian istinsyak, sungguh-sungguh ketika memasukkan air ke hidung. Ya, dimasukkan air ke hidung pakai tangan kanan, disedot. Kemudian selanjutnya apa? Yang kelima, istinsar. Ya, dikeluarkan dengan tangan kiri. Jadi masuk tangan kanan, keluar tangan kiri. Ya, karena tangan kiri digunakan untuk tadi hal yang kotor, yang kotor-kotor. Ya. Buang ingus, buang upil, cebok, tangan kiri. Ya. Tangan kanan untuk yang bagus-bagus, makan, ya. Jadi makan tangan kanan. Ya, jangan tangan kiri, karena tangan kiri untuk yang kotor, yang kotor-kotor. Kemudian yang keenam, menyela-nyela. Ya, meliputi jenggot, kita sela-sela. Ya, yang jenggotnya tebal. Jadi jenggot usahakan apa? Biarkan tumbuh jenggot supaya kita bisa mengamalkan sunnah ini. Nah, kalau jenggot ya kita nggak ada, kita nggak bisa mengamalkan sunnah ini. Ya, karena itu jenggot kita biarkan. Ya, kalau bisa kita rawat. Ya, kita sisir setiap hari seperti kita menyisir rambut. Ya, supaya kita bisa mengamalkan sunnah menyela-nyela jenggot ketika berwudu. Ya, masuk juga menyela-nyela tangan, jari tangan, ya, dengan cara seperti ini, ya, menggabungkan tangan kanan ke tangan kiri, masuk, ya, kita sela-sela. Kemudian menyela-nyela jari kaki, ya, dengan kelingking, ya, kalau bisa. Nah, kalau nggak kerasan, ya, pakai jari apapun boleh. Yang penting kita sela-sela, pastikan air itu masuk ke sela-sela jari. Kemudian yang pakai akik, yang pakai cincin juga masuk. Ya, kita gerak-gerakkan. Ya. Tujuannya sama, yaitu apa? Memastikan air itu mengenai jari kita, karena ancamannya, ya, mengerikan. Ya, wailun lil aqabi minan nar. Celaka tumit yang tidak terkena air dari api neraka. Ya, tumit. Ya, masuk juga anggota tubuh yang lain yang tidak terkena air. Ya, habis ngecat, bersihkan. Anggota tubuh yang masih kena cat, bersihkan.
Yang lain masih gebel nggak masalah. Tapi anggota wudu usahakan bersih. Ya. Kemudian yang ketujuh, ya, membasuh setiap anggota tubuh sebanyak 3 kali. Ya. Yang memungkinkan untuk dibasuh 3 kali. Kecuali mengusap kepala, cukup satu kali. Kepala dan 2 daun telinga, ya, kita basuh bersamaan sebanyak 1 kali. Kemudian yang ke-8, at-tayamun, mendahulukan yang kanan, ya, daripada yang kiri. Jika anggota tubuh kita ada 2 sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian yang ke-9, berdoa setelah berwudu dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kemudian yang terakhir adalah sholat setelah berwudu, ya, semampu kita, ya, semampu kita. 2 rakaat minimalnya, bisa lebih, boleh 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, ya, yang penting 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi itu sunnah-sunnah wudu, mudah-mudahan bisa dipahami, ya, dan bisa kita amalkan di setiap hari. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.